meninggal seorang anak muda di perang Uhud. Itu yang dibaca Ustadz tadi. Lepas meninggal ditengok mati syahid, ditengok di perutnya terikat batu, mengisyaratkan tak cukup makanan, dia ikat perutnya biar kuat berperang. Lepas meninggal dia mati syahid, datang maknya, diusap maknya wajahnya, debu yang banyak di mukanya dibersihkan maknya sambil berkata, senanglah engkau nak anakku di akhirat. Kata Nabi, belum pasti, belum tentu lagi. Apa yang kita ambil manfaat, apa yang kita dapat dari kisah ini? Pertama, bab kita ini adalah jangan mencakapkan sesuatu yang tak ada faedahnya. Itu babnya. Serendah-rendah yang tak ada faedah, sekecil-kecil yang tak ada faedah, yang dicakap tu betul, tapi tidak pasti. Itulah yang tak berfaedah, yang rendah. Yang dicakap tu betul, tapi tidak positif, tidak pasti. Itu sesuatu masuk di dalam golongan yang percakapan yang sia-sia. Percakapan sia-sia ini banyak, bertingkat-tingkat, sampai kepada percakapan sia-sia, percakapan yang menyenangkan orang lain tapi tak betul cakap tu. Di karang-karangnya cerita yang tak betul supaya gelak orang, supaya mengkocok-kocok perut orang. Memang itu kakek moyang dosa lah, karena tak betul. Ada orang betul cakap tu, tapi betulnya tak pasti. Itu pun masuk di golongan cakap sia-sia itu. Jadi yang manfaat cakap sampai ke akhirat ialah cakap yang memang dicakapkan itu betul dan dapat dibuktikan betulnya. Itu cakap, ulang-ulanglah, teriak-teriakkanlah, itu manfaat sampai ke akhirat. Itu yang dimaksud Nabi. Di belakangnya tadi, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, kata Nabi di atasnya itu sedikit. Sebahagian daripada seorang muslim yang dianggap baik, ditinggalkannya apa yang tak manfaat untuk diri dia di akhirat. Ditinggalkan. Itu muslim yang baik itu. Kalau ada muslim tidak berhenti dia mengerjakan apa yang merugikannya di akhirat, baik dari perkataan, perbuatan, niat, tak berhenti dia, terus dia buat perkara yang merugikannya di akhirat, dia muslim yang tak baik. Itu awalnya hadis Nabi di atas, baru disambung tadi perkataan Anas bin Malik, itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat terkemuka paling dekat dengan Nabi. Itulah yang dibacakan Ustadz tadi. Kata Anas, ketika kami perang di perang apa itu? Perang Uhud, sudah usai perang, di antara yang mati syahid di situ ada anak muda. Datang maknya tengok anaknya dah mati syahid.
dia hapus debu dari kepala anaknya tadi sambil berkata, senanglah kau anakku di sana. Kenapa? Karena gugur di gunung Uhud, di perang Uhud. Datang Rasulullah di sebelahnya, belum pasti. Adakah lagi yang bisa menyebabkan orang yang gugur di medan perang mati syahid, yang bisa membuat dia tak jadi masuk surga? Ada? Ada ke tak? Ada. Banyak lagi. Antara lain, utang kepada manusia, niatnya sendiri berperang apa, ini menyebabkan mati syahid. Sekalipun yang dapat kita lakukan husnuzan, semoga, baik sangka je lah, semoga. Tak dapat kita pastikan sebelum yaumul hisab. Memang ada rekomendasi orang macam ini tanpa hisab, sama dengan orang pergi haji, dikerjakannya syarat rukun semua. Ada rekomendasi dari Al-Quran was sunnah, orang itu akan dimasukkan surga tanpa hisab. Ada, tapi belum final. Kenapa belum final? Ada banyak perkara lagi yang harus diurusi. Sepulang dari haji, sekalipun sudah mabrur, sepulang dari haji macam mana keadaan? Macam mana keadaan orang ni? Adakah ianya makin takut kepada dosa, makin tamak kepada ibadah, atau sebaliknya? Karena kemabruran itu wajib dipikul sepanjang usia selepas pulang daripada tanah suci. Imam Al-Ghazali menegaskan lagi di dalam Ihya-nya, masuk dalam kategori cakap sia-sia itu seorang mencakapkan dengan sukacitanya kisah perkara yang menimpa dirinya dari pengalaman-pengalamannya. Tak ada, hanya cerita-cerita saja. Duduk, entah di rumah, entah di kedai, entah di mana, duduk dengan kawan, membual-bual, borak-borak tentang kisah dirinya yang dia tak menambahi, tak mengurangi, tak bercampur dusta, hanya sekedar sembang-sembang, dengar-dengaran. Sebentar saya dulu menceritakan kisah saya, pas itu nanti kawan saya ini menceritakan kisah dia, ganti-gantian. Apa namanya itu? Tidak ditambahi, tidak dikurangi. Itu masuk di dalam wilayah ringan-ringan cakap yang sia-sia. Berbeza misalnya di hadapan anak yang tengah menasehati, memang ada unsur nasihat yang hendak diambil dari perjalanannya ini, itu lain. Ini tak ganti-gantian, apa namanya? Tukar-tukar kisah lah. Oh, kalau saya ingatlah waktu belayar kemarin ke apa itu, ke begini, lama menceritakan itu. Lepas itu habis itu disambung kawannya lagi.
saya juga dulu belayar begini. Selesai itu disambung lagi, tidak menambah dengan dusta, tidak mengurangi. Betul macam mana kejadian itu, macam itulah diceritakannya. Tapi hanya sekedar bersembang-sembang saja, tukar-tukar pengalaman saja. Itu wilayah cakap sia-sia, sekurang-kurang yang sia-sia. Kalau menambah dengan dusta, tak ada cerita lagi. Dusta, dosa apa itu? Dosa apa itu? Dosa besar, bukan dosa kecil. Kalau ingatlah dulu kami belayar tuh, datang angin tofan, kapten sudah kalap semuanya, saya ambil alih kemudi itu. Padahal dia tak ambil alih. Ini sudah bercampur dusta, dah bukan dalam cerita batasan Imam Al-Ghazali lagi. Dusta itu dosa besar. Dosa besar. Orang yang berdusta sekali saja, dia fasik setahun. Fasik setahun. Dalam setahun ini jangan kerjakan kerja-kerja yang terlarang bagi orang fasik. Yang terlarang bagi orang fasik itu apa-apa sahaja. Imam salat berjamaah, jangan. Kecuali fasik sekampung, apa boleh buatlah, daripada tak berjamaah. Kedua, menjadi saksi nikah. Kalau wali boleh disuruh istighfar kalau memang dia wali mujbir. Kalau bukan dia wali mujbir, pindahkan ke saudara mara dia yang lain. Kalau ada yang kurang fasiknya dari dia, kalau lagi teruk fasiknya, dia juga walinya dengan beristighfar dahulu. Menjadi saksi nikah tak boleh ini. Tak boleh. Orang ini. Dua. Orang fasik ni orang hina ini, orang lemah ini. Yang ketiga, tidak boleh orang ini menjadi qadhi. Menjadi qadhi, hakim, wali hakim, tak boleh. Jadi qadhi itu, hakim itu harus bersih, menjaga marwah, mesti menjaga marwah dia. Kalau dia tak menjaga marwah, boleh hilang kehakimannya, keqadhiannya. Jadi orang fasiklah itu duduk bersembang-sembang, mencakapkan kisah lalunya, tapi dia tambahkan dengan sedikit dusta, menjadi fasiklah dia. Lanjut, pembaca berikut. Sambil-sambil kalau ada yang nak ditanyakan, tanyakan, atau perkara lain yang ingin dibincangkan, bincangkan ya. Iya. Bagaimana kalau kita berbual-bual suami istri di rumah? Iyalah, macam tadi juga lah, sembang-sembang. Tidak ada nilai pendidikan yang hendak dicapai, tak ada. Tidak juga cerita ni mengingatkan zikrullah, tidak. Hanya sekadar menghabiskan waktu je lah. Itulah masuklah itu. Sekurang-kurang yang sia-sia lah itu. Sekurang-kurang yang sia-sia. Kalau suami istri pun di rumah berbual-bual, bikinlah yang manfaat. Masya Allah, mamanya anak-anak, banyaknya laku dagangan kita hari ini ya. Untung bersih berapa? 500. Berapa agak-agak yang berani kita menyimpannya, meminjamkannya dari 500 ni kepada Allah. Karena Allah menantangnya itu. May yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifu lahu adha'afan katsiratan. Siapa yang punya rezeki, beranikah dia meminjamkannya kepada Allah? Meminjamkan kepada Allah artinya dibelanjakannya untuk perbuatan yang taat, itu setara dengan meminjamkan kepada Allah.
Apalagi peminjaman itu yang lebih besarnya seperti memberikan kepada orang yang sangat kesusahan, itu meminjamkan kepada Allah. Beloklah perbincangan itu kepada yang manfaat. Jangan tak pergi kepada yang manfaat, hanya sekadar membual-bual saja, berborak-borak saja, tidak membawanya kepada perbincangan yang mengingatkan kepada zikrullah, yang mengingatkan kepada akhirat, yang mengingatkan kepada pengumpulan amal menuju pulang ke akhirat. Itu sekurang-kurang yang sia-sia. Jadi pergi dari yang sia-sia. Duduk 2 orang bercakap-cakap, atau 3 orang lah, atau berapa orang, kerja orang ini berganti-gantian membahas ketangkasan orang atau daerah atau kelompok. Itu dibahas. Pertama si A bercakap dulu, oh kalau orang Jakarta itu udah biasa dia kalau 2 jam 3 jam di jalan raya itu udah biasa macet. Datang si B disambutnya, iya kalau kita di balai ini, kalau setengah jam saja pun di lampu merah sudah lama kita kasih itu. Perbincangan daerah ke daerah yang hanya di situ saja, hanya membincangkan itu, ini masuk di dalam wilayah ucapan sia-sia. Atau ketangkasan suku, atau ketangkasan daerah. Kalau kalau suku apa ya? Kalau suku Batak itu suka makan orang itu misalnya. Atau kalau suku Jawa itu suka makan tempe dia. Yang dibahas kebiasaan suku, kebiasaan daerah, lalu berganti-ganti. Itu perbincangan itu tidak menambahi dengan dusta, tidak mengada. Itu wilayahnya percakapan sia-sia. Kalau sudah menambah dan mengurangi dengan dusta, bukan sia-sia lagi. Tengok penambahannya lah. Kalau penambahan yang nyata, dustanya, batilnya masuk dalam kazab, dosa besar. Artinya apa yang ingin dibangun dari bab ini, ibu-ibu, jangan mengambil pembicaraan yang tidak menguntungkanmu di akhirat. Itu bab ini. Kita kan tiap hari bercakap. Kalau adalah konsep di kepala, saya mesti dapat untung dari setiap percakapan saya. Kalau itu konsepnya, maka percakapan kita sehari-hari ini akan membawa ibadah. Jadi yang hendak ditumpu di dalam bab ini ialah jangan pernah bercakap yang tak menguntungkan di akhirat. Itu bab ini. Karena bab kita ini bab mengendalikan lisan. Jadi target kita keluar dari bab ini, di belakang-belakang sudah lewat kita Abu Bakar mengulum batu. Masih ingat di belakang ya? Mengulum batu. Kalau ada orang nak bercakap dengan dia, paksa keluarkan dulu batu baru bercakap. Supaya apa? Supaya tidak bisa langsung bercakap. Jadi waktu mengeluarkan kan dah sempat berpikir. Kita tak payah pun mengulum batu, tapi hikmah yang dilakukan Abu Bakar itu kita renungkan, kita pindahkan kepada diri kita. Ya boleh juga, tapi bab ini bukan menyuruh sedikit bicara loh. Jangan salah.
Bab ini tidak menyuruh sikitkan bercakap, tak. Bab ini menyuruh jangan pernah bercakap kalau tidak menguntungkanmu di akhirat. Karena cakap ini ada dua. Ada yang menguntungkan ke akhirat, ada yang merugikan. Mana minimal yang merugikan ke akhirat, itu yang kita kaji. Minimal yang merugikan ke akhirat, cakap tu betul tapi tidak ada gunanya. Seperti membahas kebiasaan seseorang, kebiasaan suatu daerah, seperti membahas pengalaman masa lalu kepada orang yang dia pun hanya mendengar saja, bukan ingin mengambil manfaat. Inilah minimal yang merugikan di akhirat. Kalau besar daripada ini, lebih teruk lah. Sedangkan ini saja pun merugikan ini di akhirat. Habis lebaran, lebaran kan mudik kan. Nah, lepas mudik datang sini, datanglah kawan ke rumah kita, kita pun cerita pengalaman lah di jalan. Begini, oh begini, oh begini. Ini sekurang-kurang yang merugikanmu di akhirat. Kalau yang datang nih bukanlah ingin menimba ilmu dari perjalanan itu, atau memang kita ingin memberikan i'tibar ilmu dari perjalanan itu supaya karena dia nak mengadakan perjalanan supaya jangan terkena musibah. Kalau bukan, ini hal yang merugikan di akhirat. Ini banyak tuan-tuan terjadi. Pulang dari Mekah, berdatanganlah saudara mara, jiran tetangga. Duduklah kita. Kawan pun bertanya lah, macam mana Pak pengalaman masa di Mekah? Jawab ke tak? Jawab masalah. Tak jawab masalah juga. Kata buang tabiat. Biasanya kita tanya Pak Haji ni boleh sebelum haji. Sekarang tanya diam, jaga agak. Dah buang tabiat. Jawab yang apabila ada diingat-ingat ada manfaatnya pada orang. Ada pelajarannya pada orang tu. Jadi menjawab bukan sekadar menceritakan pengalaman, tetapi niatnya mendidik orang. Berarti yang ada nilai didiknya je lah jawab. Yang tak ada nilai didiknya pada orang tu tak payah jawab. Apalagi menjawab itu memunculkan di dalam hati rasa takabbur. Macam mana Pak waktu melontar di Mina Pak? Oh, kita kan sudah biasa bertarung di lapangan. Kita kan fighting. Di desa orang hitam tu saya desak juga. Pijaknya saya pijak juga. Akhirnya selamat saya. Kejadian tu betul sekalipun macam tu, apabila waktu menceritakan tu ada sikit, itu bermakna kabur. Takabbur sudah lewat kita bincang, itu ittifaq bainal ulama, itu milik syaitan. Yang berhak takabbur itu hanya Allah. Kalau selain Allah takabbur itu kabair, dosa besar. Dan itulah yang diambil iblis sehingga dihukum iblis keluar daripada. Barakallahu lakum.